Berikutnya, selain iblis, di sini kita kenal setan. Pagi hari ini Anda saya suguhi tema namanya setan. Bagaimana Bu ini hubungannya dengan puasa? Lah justru kita mengenal setan ini, kita masuk ke sana. Setan ini anak buah daripada iblis. Jadi anak buah. Setan. Ingat iblis dari ini loh ya, dari ini. Bukan berdiri sendiri, bukan. Iblis itu dari sana. Setan ya satu anak buah yang banyak, yang kebanyakan setan ini adalah sifat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenengan saya suguhi pagi hari ini yaitu makhluk yang sering menghantui kita. Allah menciptakan makhluk itu hanya 3. Dalam arti 1 malaikat, 2 jin, 3 manusia. Sudah ini aja. Telu iki ngeramek non dunya sampai kono enteke. Oke ya. Baik. Satu malak itu malaikat. Kalau Pak Musa ngomong malak itu malaikat, jamaknya malaikat, tapi yang benar itu malak karena satu. Oh, tetangganya buah ini meninggal, nyawanya dicabut malaikat. Pak, malaikat banyak lah. Iya. Tapi kita sudah terlanjur salah kaprah ya, kita toleransi. Sebenarnya malak. Apa sih malak itu? Arti yang sesungguhnya kekuatan. Malak, kekuatan. Bahan bakunya dari cahaya, nur dari cahaya. Bahan bakunya dari cahaya. Berikutnya malak, bahan baku dari cahaya ini makhluk pasti. Pasti baik. 2 jin bahan bakunya dari api. Begitu. Sifat kerjanya makhluk serba mungkin. Mungkin baik, mungkin jelek. Oke ya, baik. 3 nas, manusia. Dari tanah. Oke, baik. Sama dengan jin, mungkin. Makhluk mungkin. Bisa baik, bisa baik, bisa. Makhluk mungkin. Begitu. Makhluk mungkin. Sudah ini aja ya. Telu iki ngeramekno Allahu Akbar. Ditulis kono enteke telu ini. Iya. Oke ya. Kalau nomor 1 gak usah dibahas. Karena ini sudah selesai. Malaikat pasti, makhluk yang pasti baik. 2 ini yang kita bahas. Kenapa urut-urutannya Pak Musa mendahulukan jin? Sebab jin diciptakan lebih dulu. Ini lebih senior dari manusia. Oke ya, baik. Sekarang jenengan saya giring pelan-pelan untuk semakin tahu. Anda saya giring pelan-pelan. Dari mana iblis? Iblis itu dari sini, dari kelompok ini, dari jin. Ini menjadi sekali waktu biang keroknya, mbahnya namanya iblis. Yang dulu menggoda Nabi Adam di surga itu. Ini iblis. Iblis ini makhluk pasti jelek. Iblis itu dari kata-kata ablasa artinya keterputusan rahmat ilahi. Terputus. Begitu. Jadi uripe koyok langan pedot, oleng. Keterputusan. Oke ya, iblis. Berikutnya selain iblis di sini kita kenal setan. Pagi hari ini Anda saya suguhi tema namanya setan. Bagaimana Bu ini hubungannya dengan puasa? Lah justru kita mengenal setan ini, kita masuk ke sana. Setan ini anak buah daripada iblis.
Jadi anak buah setan. Ingat iblis dari ini loh ya, dari ini. Bukan berdiri sendiri, bukan. Iblis itu dari sana. Setan ya satu anak buah yang banyak, yang kebanyakan setan ini adalah sifat mengantarkan menuju jahat. Sifat mengantarkan menuju jahat. Ya. Menuju jahat. Ini itu ya. Baik. Itu ini. Sekarang manusia. Manusia kalau baik menjadi orang beriman, ini baik. Beriman atau Islam begitu. Kalau jelek di sini kafir. Kafir. Ya. Bahasa lain menjadi macam-macam. Ya korak, ya koruptor, ya korupsi, ya pokoknya K terus sih K. Ya, itu ya. Baik. Ini berarti tapi manusia, tetap manusia. Oke ya, baik. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ayo, monggo. Jadi ingat iblis bukan berdiri sendiri, bukan. Bagian dari jin. Iya. Termasuk punya sifat tidak nampak, tapi sekali waktu menampakkan diri sebab merubah channel ke dunia ini. Tapi kita lebih dulu takut, gitu loh ya. Padahal sama-sama makhluk Tuhan. Iya. Kenapa kok takut? Begitu. Udah ya? Baik. Seperti ini gambarannya. Oke, bisa difaham? Ada pertanyaan? Monggo, ayo sebelum lanjut. Yes. Itu ada yang baik juga ya? Loh ini kan ini tadi Bu. Plus minus. Iya. Jadi setan itu satunya yang baik namanya apa? Jin. Oh yang baik. Ya beriman. Jin yang baik ya beriman. Nanti masuk surga. Iya. Nanti masuk surga. Nah, yang jelek yang kelompoknya ini ya masuk neraka. Sama dengan ini. Ini kafir, korak, korupsi, koruptor. Apa ini? Ya semacam-macam. Iya. Begitu. Kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah. Yang mau, lah yang tidak mau. Iya, yang tidak mau. Subhanallah. Yang begitu Pak kayak sulap gitu. Ya, main sulap. Oh, sulap. Kadang-kadang pakai bantuan. Iya, dibantu sama ini. Kelompok ini masuk ini. Kalau jin yang baik tidak akan bantu proyek seperti itu. Kalau yang baik tidak mau. Saya ustadz diminta oleh calon koruptor duitnya MM-an. Nanti kalau jebol, saya disuruh mendoakan. Lah aku juga gelem ya. Iya. Kecuali iman saya cabut. Begitu. Saya kepingin kaya. Sebab dari miliatan tadi itu saya dapat jatah 5% kalau berhasil. Jelas? Kan berarti saya mengorbankan selama ini yang sudah saya bina. Saya ini sudah 62, Bu. Iya. Sudah 62. Nah kalau Rasulullah 63 kan berarti jatah saya tinggal 1 tahun. Tapi istri saya tidak mau. Ya jangan jatah. Kalau ditari ya nggak mau. Ya, baik. Sampai di sini ada yang disanggah? Monggo sebelum lanjut. Memanfaatkan menjaga imannya itu jangan sampai. Nggih. Tersenggol atau Yes. Sudah? Baik. Jawabannya banyak, Bu. Jawaban pertama, jangan pernah meninggalkan urusan sholat. Apapun bentuknya. Karena sholat oleh Allah tidak dipinjamkan. Tidak ada Allah ngutangkan sholat, itu tidak ada. Tadi pagi saya bahas di Al-Badr. Kalau puasa diutangkan, buat yang sakit sama safar perjalanan, itu dipinjamkan. Namanya qadha. Nanti Anda nyaur kalau sudah waktunya longgar. safar itu memang ini ya diberi kemudahan. Diberi kemudahan, iya. Ketika berat, Bu. Namun kalau orang umrah itu kadang-kadang waktunya Ramadan itu terus nggak puasa itu gimana? Loh, biar urusan mereka. Tapi mereka diperkenankan, tidak apa-apa. Tapi kan nyaur nanti di rumah.
Saya berangkat mimpin umroh Ramadan 2018, berapa jam ke Saudi? Wong di sana ditambah 4 jam. Di sini saja 15 ditambah 4, berarti 19 jam. Saya tidak batal. 19 jam, sekian menit baru pesawat nyentuh di Saudi. Iya. Tapi saya tidak membatalkan. Eman. Faham? 19 jam. Berarti pernah saya alami persis di England, Inggris. Inggris itu rata-rata 19 jam. Karena waktu puasa matahari di posisi utara. Begitu. Ngalor maneh ke Norwegia. Ngalor maneh ke Norwegia. Itu kalau Inggris 19 jam. Ke Norwegia 22,5 jam. Untuk menuju maghrib tinggal berapa menit? 22. Satu setengah. Betul, 1,5 jam. Ibu 1,5 jam ini malam loh ya. Mulai maghrib. Tadi maghrib, isya, taraweh, sahur, wis ketemu sobo. Lho iya. Iki lho, sampean delok iki. Jadi puasanya 22 jam, 5. Iya. Saya pernah bersama-sama Kim ya, Ustaz ya, berangkat umroh dari Jakarta. Menunjukkan di jam saya itu sudah jam 8, jam 8 kurang. Iya. Belum buka. Iya. Belum. Serius itu. Belum Saudi. Jadi kita nunggu sudah disiapkan semuanya untuk ini, namun ya tetap katanya. Iya. Jangan. Belum. Jadi ini malam tinggal 1,5 jam. Karena posisi matahari di utara. Jelas? Iya. Tapi di Norwegia tidak banyak orang Islam. Begitu. Monggo, silakan. Oh salah, silakan. Silakan. Nggih. Itu ya. Ayo. Di Norwegia tinggal sekian. Lah di kutub utara, Ibu, di kutub utara 0, tidak ada matahari. Pertanyaan saya menjawab oleh hadiah. Posone ya apa? Di kutub utara tidak ada matahari. Kalau puasa bagaimana? Yes. Buah ini, nggih. Kutub utara tidak ada matahari. Sekali waktu tidak bersinar. Karena posisi sekali waktu malam total. Sekali waktu. Begitu. Yes. Jawab berhadiah. Siapa yang jawab? Kalau Norwegia masih ditoleransi, ketemu 1,5 jam malam. Begitu. Siapa yang pernah ke Norwegia itu? Dahlan Iskan. Ya, siangnya menjadi begitu. Nanti waktu dibalik, sekali waktu dibalik seperti Inggris. Malamnya yang hanya 7 jam atau hanya 5 jam setengah malam itu. Siang. Jadi ya puasanya ya ngikuti matahari, ya pendek begitu. Makanya buah ini urunan ini semua nanti ketika pendek kita pindah ke sana, ya pindah ke sana. Ayo, monggo. Yes, silakan. Ayo. Siapa yang jawab? Nyerah, Ustaz. Berhadiah. Nyerah. Hadiahnya apa Pak Samsul? Apa? Hadiahnya Uang tunai. Umroh. Hadiahnya tahu campur kekil. Minumnya disajikan kinco. Kinco itu apa ya? Kawis. Ayo. Tidak ada ya? Baik. Ngapunten ya. Di kutub utara itu kan tidak dihuni manusia.
tidak dihuni manusia. Kalau ataupun manusia di sana itu kan hanya penelitian, begitu. Penelitian. Jadi jawaban saya, Allah sangat bijak, konsekuen bahwa tempat itu tidak dihuni manusia. Karena memang tidak layak dihuni. Sama dengan manusia di luar angkasa. Nah, cara menentukan waktu manjingnya kapan? Wong dia tidak ketemu matahari kalau di luar angkasa. Jelas ya? Begitu cara menyelesaikan. Oke, sekarang titik poinnya Anda saya suguhi tema ini setan. Setan. Baik. Kalau begitu, maka Anda pelan-pelan semakin ketemu. Apa ketemunya itu? Semakin ketemu bahwa setan terdiri dari dua komponen, yaitu minal jinnati wan nas. Kan begitu loh. Setan itu dari kelompok jin. Iya, berarti tidak nampak. Dari nas, dari manusia. Dari nas manusia. Yes, iya. Siapa yang bisa memberikan jawaban tapi pakai argumen? Lebih bahaya mana? Setan dari jenis manusia maupun jin, tapi pakai argumen. Yes, mulai. Setan jadi manusia. Yes, alasannya argumen. Ya, karena kita hidup sama-sama manusia, jadi kita nggak tahu kalau dia punya sifat setan itu nggak kelihatan. Tapi sebenarnya dia akan mempengaruhi kita secara nggak sadar. Yang lain, Ibu, alasannya kurang? Ayo, katanya ini sepakat, boleh? Saya juga sepakat ini. Bangunan argumennya apa? Monggo. Silakan. Silakan. Manusia berwujud. Manusia Jin tidak berwujud. Ibu pelan-pelan masuk, tapi nilai Anda 6 itu katorolan. Yes. Karena yang sering kita peninggi atau kita tuh bergaulnya dengan manusia. Iya, sama dengan Ibu. Sama. Idem. Kalau yang minta penangguhan itu gimana, Ustaz? Saya minta penangguhan itu ya apa sih? Jin itu berdoa pada. Oh ini yang minta penangguhan. Dikabulkan. Iya. Gusti, kalau memang sekiranya engkau jenengan memberikan aku laknat, maka tangguhkan aku sampai hari kiamat untuk menggoda anak cucu Adam. Kan begitu. Iya. Tapi ingat, ini punya anak buah loh ya. Iya. Kadang anak buah itu tapi anak buah lebih banyak diartikan sifat untuk menuju kejahatan atau malapetaka. Yes, oke, baik. Duit saya belum kalong, hadiah durung muncul. Nas, yes. Sing entekna duit negara ya iki, dudu iki. Bupati sing ngentekno, bupati sing ngentekno rondo perawan sak kabupaten niku ya iki, dudu iki. Jelas? Iya. Sing duwe tanah ratusan hektar no Kalimantan ndok ngene iya. Nah lha apa iki duwe? Ya ini. Sementara ada orang yang cuma ngemper di tempat, iya. Umpamanya begitu. Jadi manusia punya sifat iblis. Iya. Iya. Loh ini tadi kan komponen dari setan itu jin dan manusia. Ayat terakhir milal jinnati wan nas. Iya. Ngapunten ya. Setan teko iki, Ibu, iso ngejak ndelok bioskop barang iki ya. Nek iki gak iso. Iya, iki iso. Jelas? Mari jak ndelok bioskop terus nang kafe. Kafenya sudah koordinasi sama yang tukang kafe. Tolong itu dileboni sabu-sabu cek nang ngantuk. Bareng ngantuk dileboni mobil. Ya iki. Paham? Ya iki. Kali ini tidak bisa. Iya. Oke, baik. Jenengan sekarang disuguhi setan. Disuguhi setan. Yes. Iya. Subhanallah. Jenengan sekarang disuguhi oleh setan. Iya. Surat yang ke-8 nggih.
Al-Anfal surat yang ke-8. Dulu siapa yang terjemahkan? Dulu. Suaranya lantang. Ayo. Surat ke-8 ayat kita ini 46. Yes. Ayo, silakan. 46. Silakan. 46. Nggih. Iya, Al-Anfal. Yes. Dan taatilah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berselisih, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang, dan bersabarlah. Sungguh Allah beserta orang yang sabar. Wa atiullah wa rasulah. Taatilah Allah dan taatilah pada Rasul, dan kalian jangan berselisih antar satu dengan yang lain, sebab yang demikian itu menyebabkan kalian nanti menjadi hilang kekuatan. Wasbiru, sabarlah dalam hal menghadapi ujian atau cobaan. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Ngapunten ya, salah satu pil vitamin pahit mengokohkan diri, setan tidak bisa masuk, baik setan manusia maupun jin. Anda punya sabar. Kesabaran itu vitamin untuk membentuk antibodi. Dalam hal ini adalah rohani, bukan jasmani. Oke, baik. Sebab jasmani oke, rohaninya gara-gara oke. Begitu rohani dulu. Makanya Wagirudo Supratman itu mengatakan bangkitlah jiwanya baru raganya. Iya bener itu ya. Bangkitlah jiwanya dulu. Jelas ya? Baik. Sekarang Anda disuguhi pelan-pelan mulai yang namanya setan. 47. Yes. Lanjut. Terjemah. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dengan rasa angkuh dan ingin dipuji orang, serta menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Allah meliputi segala yang mereka kerjakan. Di situ sudah ada 3 setan. Sifat. Oke? Baik. Kamu janganlah jadi setan. Apa antara lain? Yaitu keluar rumah dengan angkuh. Oke? Saya hapus ya. Baik. Setan. Yes, setan. Kalau di situ tadi ada 3. 1, angkuh. Pak Samsul, angkuh itu apa? Sombong. Bahasa Inggrisnya the begedut. Angkuh. 2, ingin dipuji orang. Dirinya mau tampil kalau dilihat orang. Jadi di sini riya, ingin dipuji, riya. 3, selalu menghalang-halangi menuju ridho Allah. Maksudnya di sini saya sempitkan, yaitu infak. Yes. Oh, nanti ada alasan. Nanti dulu ada alasan. Oke ya. Baik. Sebab ngapunten nek dilepokno nang riya, banyak orang itu mau infak tapi kalau diumumkan dilihat orang, Jawa Pos data, Metro TV data, baru Ibu, mohon maaf ya, yang besar itu awalnya dari yang kecil. Hati-hati ini. Sesuatu yang bukit ya awalnya dari begitu. Banyak orang-orang kaya Jakarta triliunan itu awalnya jualan kacang di bank itu. Serius itu. Yang punya BCA itu terus dijual ke dia mati di Singapura, dijual ke rokok
yang punya badminton itu Jarum Kudus. Itu awalnya jual kacang di bank, masuk keluar bank ya. Si Cinanya yang serius itu. Jelas ya, begitu. Sementara 3, Anda disuguhi 3. Berikutnya, yes. Setan terus, masih setan ini. Anda disuguhi terus. Yes, sekarang Anda disuguhi. Iya, 48. Silakan pelan-pelan. Dan ingatlah ketika setan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan dosa mereka dan mengatakan, tidak ada orang yang dapat mengalahkan kamu pada hari ini. Dan sungguh, aku adalah penolongmu. Maka ketika kedua pasukan itu telah saling melihat berhadapan, setan balik ke belakang seraya berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu. Aku dapat melihat apa yang kamu tidak dapat melihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Allah sangat keras siksanya. Cirinya setan itu penipu. Setannya penipu. Cirinya penipu. Cirinya penipu. Ibu, lah kenapa tidak bisa ngomong kalau setan yang dari kelompok ini tadi, yang manusia? Ini tadi kan sepakat ada 2. Ada jin, ada manusia. Sementara kita manusia ya kebanyakan digoda dari jenis manusia. Dari jin ya jin sendiri, begitu. Sekarang saya tidak perlu bicara jin, wong saya tidak diutus ke jin kok, iya. Oke, baik. Kalau begitu apa di sini? Mohon maaf, penipu. Penipu. Dia balik ke belakang. Dia balik ke belakang. Dia balik ke belakang. Iya. Contoh yang paling gampang. Contoh yang paling gampang. Ya. Ngapunten, Pak Musa melbu politik titik. Contoh paling gampang. Utangnya Indonesia ini konon katanya kita pinjam lagi ke luar negeri sudah tidak dipercaya. Karena utangnya sudah di atas rata-rata. Extraordinary. Di atas rata-rata. Terus pemimpin nanti ketika tidak jadi, iya. Loh gimana utangmu ini? Dia kan nanti generasi berikutnya yang bayar. Iya, itu namanya balik ke belakang. Sampai detik ini Indonesia belum dapat kuota haji dari Arab Saudi. Sementara negara lain seperti Malaysia sudah dapat jatah kuota. Sebab untuk DP Saudi itu setahun yang lalu harus sudah ada DP. DP persekot, iya. Begitu. Sementara dana haji triliunan dipinjam untuk melengkapi tol. Ya. Ya itu kan omongannya balik ke belakang. Iya. Itu kan omongannya balik ke belakang. Berarti sia-sia ya? Sia-sia. Ngapunten ya. Kata-kata gak sengaja itu sampean terjemahan benang merahnya ya termasuk balik ke belakang itu. Maknanya tidak tanggung jawab. Begitu. Saya tadi malam lewat radio Suara Muslim itu ada COVID yang disuntikkan itu apa namanya? Vaksin itu yang dari jenis babi. Serius sudah masuk di sini. Majelis Ulama segera mengeluarkan fatwa bahwa itu boleh gara-gara kita darurat. Kita darurat. Begitu. Iya, kata-kata darurat sendiri saya belum sepakat, Ibu. Satu, kedua, mohon maaf ya, Anda tidak harus niru saya. Saya sampai detik ini dengan istri tidak mau disuntik, tidak mau divaksin, tidak mau. Sebab saya gembira ria, rukuk sujud, makan bergizi, itu insya Allah lebih dari vaksin. Iya, itu sudah membentuk antibodi yang, ya. Dulu waktu saya madrasah di desa itu tahun 68 itu ada suntik cacar di sini. Ini di sini masih ada bekas. Daya.
Yang tidak sekolah madrasah tidak disuntik cacar. Karena mereka liar, artinya tidak terkoordinir. Saya kepaksa harus suntik, walaupun takutnya itu bukan main dengan jarum itu. Sudah ya, baik. Saya masih hidup, yang tidak disuntik juga masih hidup. Yang tidak disuntik cacar juga masih hidup. Sementara yang sudah vaksin katanya ada yang sudah meninggal berapa itu? Kembali pada Allah. Begitu, jelas ya? Baik. Jadi Anda disuguhi oleh orang yang balik ke belakang, tidak tanggung jawab. Mohon maaf, itu sikap pengecut dan itulah sikap daripada setan. Kebetulan setannya ini doyan sego rawon. Berarti jenis manusia. Oke, sepakat ya? Baik. Makanya di Surabaya tok Pak Samsul, yang ada itu rawon setan itu hanya Surabaya tok. Jalan Ebong Malang. Ya, rawon setan. Kopinya kopi iblis. Apa gak ngebres mari mangan? Oke ya, baik. Siapapun yang sering balik ke belakang, maknanya tidak tanggung jawab, dia adalah setan. Cuma dari jenis manusia. Isinya penipu. Mohon maaf ya, saya tak kasih kecerdasan. Mohon maaf ya, politik itu lebih dominan ke urusan penipu. Politik. Ada pepatah Arab al-khatru hid'ah, politik itu kotor. Kecuali orangnya beriman dengan pangkat 124 karat baru. Ya, tapi ini imannya karatan. Ya. Oke, sekarang jenengan saya perdalam yang ini. Anda tadi tanya. Jadi sekarang menghalang-halangi. Di sini saya terjemahkan. Anda sepakat enggak kira-kira? Menghalang-halangi untuk tidak mau infak. Berarti di sini medit. Bahasa lain kikir. Bahasa Arabnya bakhil. Pelit. Macam-macam. Sudah ya. Pelit. Oke. Ngelawan, medit, kikir, bakhil, pelit, ngelawan versus. Nah, versus maka di sini infak. Sedekah. Amal jariyah. Iya, subhanallah. Apalagi? Zakat. Apalagi? Infak, sedekah, amal jariyah, zakat. Ayo. Bahasa lain, ada unsur empati dalam hidup untuk melihat orang lain yang lebih di bawah. Di sini ada melahirkan empati. Ada empati. Oke ya? Baik. Sekarang jenengan saya suguhi. Ini ngelawan ini. Hidup selalu ada perlawanan. Dan hidup maupun sifat oleh Allah, mohon maaf ya, selalu ada dua, dibenturkan. Siapa yang menang? Pertanyaan sekarang, berhadiah. Anda tunjukkan ke saya ciptaan Allah yang tidak ngalami pasangan. Yes, mulai jawab. Kalau Anda ketemu dapat hadiah. Ciptaan Allah yang tidak mengalami pasangan, yang tidak punya pasangan. Ada siang, ada malam, ada bapak, ada ibu, ada jantan, ada betina. Malaikat. Oh, tidak ada iblis ya? Tadi barusan iblis. Malaikat kan serba baik. Jangan ngomong jin. Kalau jin kan kemungkinan, tapi kalau iblis pasti jelek. Jelas ya? Iya. Ketemu? Berhadiah. Duitku durung kalong loh ya berhadiah. Dulu siapa di sini pernah dapat hadiah? Pernah ya? Oh iya. Ojo digawe jimat lo ya. Iya. Yuk. Ciptaan Allah yang tidak ngalami pasangan. Ciptaan Allah yang tidak ngalami pasangan. Ketika diciptakan berarti di situ mengandung sifat.
melahirkan sifat. Sifat ada baik, ada buruk, kan begitu. Sama. Silakan. Ibu, ini ayat dipakai untuk persiapan Ramadan. Tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan. Oh, enggak ada putih sama iya. Oh iya. Nah, kalau Anda ngomong setan kan beranak pinak, kan berarti ada pasangan. Iya dong. Tapi buat ini Anda tidak boleh tanya loh ya. Kalau melahirkan di rumah sakit mana, Ustadz? Di Masito. Silakan yang lain. Coba jawab. Semua berpasang-pasangan. Oh, benar berpasangan. Ngajinya sampai jam 11 kurang sedikit ya. Nanti saya butuh untuk ngomong-ngomong dan ini dimatikan. Oke? Yes, Bradia. Pertanyaan terakhir. Katok itu ya menyerah, menyerah tanpa syarat. Iya. Nyerah. Ayo, masih ada yang berpikir? Sudah nggak ada. Sudah ya? Baik. Buat Anda yang mu'alaf dan mau masuk Islam, Anda cerna baik-baik. Kalau memang tidak ada, itu mengantarkan bahwa Allah itu tunggal, Allah itu satu. Allah tidak layak dituduh punya anak, apalagi Allah punya pendamping. Berarti Allah punya istri. Semua yang dianggap punya anak, punya istri, berarti Allah masih butuh. Kalau butuh, tidak layak dideklarasikan sebagai Tuhan. Bagus. Saya disambati orang berkali-kali. Oke, saya disambati orang berkali-kali. Ustadz, saya rumah tangga sudah 9 tahun, sudah 11 tahun. Tidak ada keturunan. Bagaimana caranya, Ustaz? Begitu. Samain model Nabi Ibrahim apa model Nabi Zakaria? Begitu. Kalau model Nabi Zakaria itu berdoa serius. Berdoa serius. Jadi doanya itu di atas rata-rata agar pinaringan anak. Tapi kalau model Nabi Ibrahim untuk punya anak itu beda. Nabi Ibrahim usul nambah pemain. Nah, iya. Nambah pemain. Begitu. Jadi ada dua cara. Bukan dicerai, bukan. Tapi nambah pemain. Begitu. Ya. Walaupun Anda selaku Mbok Wek yang nambah pemain itu hatinya bukan main, iya, bukan main anunya. Di Lamongan tempat saya. Jadi Mbok Wek yang suaminya nikah lagi itu ada dedaunan jenengan ndok ngarep iku nandur pisang ya, daunnya itu dipapras sama pasar tek ditempelkan di sini. Langsung detik itu juga berubah jadi kuning saking panasnya di sini katanya. Hatinya panas. Walaupun tetap berusaha senyum. Senyum selalu. Begitu. Senyum sedekah. Oke ya. Nabi Ibrahim akhirnya istri pertamanya juga punya anak. Berikutnya menyusul. Tapi menurut Kristen dibalik. Anak Ibrahim yang pertama Ishak. Ishak itu adik. Bukan barep. Di situ kekeliruan fatal oleh Kristen. Iya. Cetakan Injil dari tahun ke tahun itu beda cetakan, beda tahun, itu beda isi. Tapi ini tidak bisa. Ini terjemahannya di Saudi ada 21 bahasa, tinggal ngambil yang mana orangnya, iya. Begitu. Tapi teks aslinya masih ada. Ini masih ada teks aslinya. Begitu. Saya dulu waktu belajar ya deladapan harus pakai Quran sinjenengan, iya. Sekarang ya
Iya loh, ini susulannya. Jelas begitu. Teks aslinya harus ada. Kitab yang lain itu teks aslinya sudah hilang, langsung terjemah. Itu loh. Oke, baik. Jenengan sekarang disuguhi ini untuk persiapan Ramadan. Infak, sodako, amal jariyah, apa ini? Zakat, ada empati. Oke. Anda disuguhi sekarang surat yang kedua, Al-Baqarah. Yes. Al-Baqarah. Wah, ini Al-Baqarah 271. Yes. 271. Yang lain segera dicek. 271. Yes, diterjemahkan. Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya. In tubdus sadaqat fa ni'ma hiya. Jika sekali waktu kamu menampakkan sedekahmu dilihat orang lain dalam rangka for education, untuk pembelajaran supaya yang lain ikut katut. Kata Al-Quran, baik-baik saja. Good, baik-baik saja. Oke, itu baru good. Belum better, belum the best. Bagaimana kita nyari yang the best? Tapi ini tidak sembarang orang bisa. Wa in tubduha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Jika Anda menyembunyikan, tangan kanan memberi sepertinya tangan kiri tidak tahu, itu the best. Fa huwa khairul lakum. Pahalamu perfect, sempurna. Untuk apa ini semua kata Allah? Wa yukaffir ankum min sayyiatikum. Dengan Anda sedekah infak ini, oleh Allah sebagian kesalahanmu dihapus walaupun tanpa menyebut astagfirullahaladzim. Begitu diserahkan, sebagian kesalahanmu masa lalumu diselesaikan oleh Allah. Dihapus di tip X. Ini dihapus, bukan di tip X. What is different? Apa perbedaannya di tip X sama dihapus? Berhadiah. Yes. Ibu. Nggih, ini dihapus. Oh, hilang total ya? Iya. Anda layak dapat hadiah. Kalau di tip X itu tidak kelihatan, tapi ini dikelembeti. Seketok. Lah kita itu oleh Allah dihapus. Tidak ada bekas sudah. Jelas? Sudah tidak ada bekas, tidak ada noda. Walaupun pernah, tapi oleh Allah dihapus ya. Begitu. Jelas ya? Iya, Allahu Akbar. Ngapunten lain waktu lampunya sodok padang dedek. Aku cegak keliru jugu iki ya. Taruh sini dulu. Sopor oleh mana engko? Yang merah dimarahi istri saya nanti. Ya, baik. Yukaffir ankum min sayyiatikum wallahu bima ta'maluna khabir. Sebagian kesalahanmu diselesaikan oleh Allah. Bahkan bukan di tip X tapi dihapus. Dihapus. Gak seneng tak? Ya Allah, ya Allah. Dan siapa manusia yang tidak pernah salah masa lalumu? Semua pernah. Termasuk nenek moyang kita Nabi Adam. Siapa tidak pernah salah? Iya, salah. Tapi segera Anda jangan denger-denger. Ada jalan keluar, yaitu pintu taubat. Antara lain lifat infak sodako. Jadi setan-setannya itu yang mengganggu. Kenapa Bu? Yang makanya gitu tapi susah. Iya, bentuk setannya apa kira-kira dalam hal infak sodako? Infak itu menyelenggarakan manusia gitu. Saya bocorkan. Waktu Anda terawih, katakan di sini pakai terawih, buka bersama dan terawih. Pak Samsul dikongkon buah ini nggawe kotak infak, kotak lewat, seret.
Arek yatim mbok rondo melu salat kok ngene siang, umpamane gitu. Seret kotak lewat. Iya. Ibu buka dompet. Buka. Utawa buka sak. Iya, buka. Seketewu. 50.000 lho ana setane. Tak tunjukkan setannya ya. Jere 50.000. Nek iso aja aku poo. Nek iso aja aku poo. Begitu. Karena 50.000 kegede. Sebab setan koncone ngomong, "Lah besok kan wayahe nyecil kodong nang Mbak Erna." Iya. Kan bisa pakai untuk nyecil kodong. Setannya di situ. Mas pasti bengok. Itu artinya bicara. Itu artinya bicara. Ngejak di sini, ngejak medit. 20 ngomong. Loh aku, ojo aku. Iya. Terus sampai ketemu 5.000. 5.000 sih ngomong. Nanti untuk parkir. Akhirnya por ketepor kena 500 rupiah. Kericik pisan. Saya kok enggak bawa aja 500 rupiah tapi gambar The Mangke ketek yang lawas. Saya masih nyimpen. Jerine sing ketek. Ikhlas wong wis gak payu, duwe wis gak sepiro iya. Sudah kekno bleng. Ikhlas. Ngapunten ya. Syarat mutlak sampean infak sedekah harus ada 2. Kalau 2 ini tidak terpenuhi sia-sia. 1, bendanya dicintai. 2, ikhlas. Ya, 2 ini gandeng, tidak boleh dipilih. 2 itu include. Semakin bendanya dicintai, semakin di sisi Allah punya value, punya nilai pahala. Tapi semakin drop seperti tadi tuang 500 gambar ketek, apa mana ndok celono wis kaumba ping 7 sampai beketek. Iya, ya oleh pahala. Apa pahalanya buah ini kalau duit 500 gambar ketek? Ya mending ndok kono dikerakoti karo ketek. Kalau yang dihapus dosanya, maka itu dosa kecil atau dosa besar? Sudah ya? Baik, dosa kecil ada apa dosa besar? Baik. Ibu saya jawab pakai renungan akal. Dosa kecil dan besar tergantung amal sampean. Nek 50.000 niku lembarane akeh, insyaallah sampai menuju dosa besar. Tapi nek sampean bolak-balik mek 5.000, 2.000 ya dosa kecil, iya. Itu logika. Oke, saya lanjutkan dulu. Jadi ini sudah ketemu ya. Orang infak sedekah yang kelompok sini, maka Anda akan dihapus. Sekarang bagaimana Anda lanjutkan 274? Yes, buah ini lagi 274. Orang-orang yang menginfakkan hartanya malam dan siang hari secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, maka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ini beda lagi, Bu. Beda lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan nahar. Mereka yang senantiasa dan terus-menerus menginfakkan hartanya, baik di waktu malam hari maupun siang hari, baik di waktu sunyi maupun terang-terangan. Falahum, buat mereka ajruhum, pahala. Apa sih pahala itu? Ketenangan dalam hatimu, itu nilai pahala. Ketenangan ayeme ati, itu pahala. Sebab ada rumah sebesar istana, semewah istana, jerone koyok neraka. Siapa tahu? Siapa yang bisa jawab jerone koyok neraka? Saya selesaikan. Sebab punya HP itu ono pitu. Kenapa? Sebab istri simpanannya kan ada. Iya, jadi masing-masing itu tidak bisa bobol, harus dewe-dewe. Iya. Jadi tidak repot itu untuk kepek iki sini HP tok. Iya. Allahu Akbar. Gak sedih. Sekali waktu ditinggal nang jeding, adik suwe gara-gara morus, HP-nya bunyi,
ditompo sama istri yang pertama. Dit muni maneh istri berikutnya, oh sudah ketahuan. Karepe sakjane nang jeding tasih digowo, iya. Tapi ini ketinggalan. Namanya manusia kan sekali waktu lengah. Betul? Iya. Falahum ajruhum, maka buat mereka inda rabbihim, di hadapan Allah, munggu Allah, la khaufun alaihim. Masa lalumu jangan pernah takut sebab kesalahanmu sudah diampuni. Walahum yakzanun, masa yang akan datang Anda jangan bersedih hati, jangan tenger-tenger, jangan pernah mengharap pensiun. Kalau toh pensiun, nggih, Pak siapa itu? Samsul. Pak Samsul. Kadang ada wong pensiun tenger-tenger padahal masa depannya terpenuhi. Berapa banyak tukang becak itu sing ndok ngene ndukur becak itu angler turu. Durung oleh penumpang blas tapi turu. Iso ngorok itu. Iya. Karena dia tidak punya beban. Sementara sing duwe pensiun utange disaurno karo kumau gak nututi, mangkane bolak-balik. Masa lalumu jangan pernah khauf takut, masa depanmu jangan pernah bersedih hati. Sebab uripmu dijamin karo Allah. Sebab ngelakoni iki mau. Yes. Sampai di sini materinya habis. Ono sing ditakokno, monggo. Kita diskusikan. Ini bekal Ramadan. Apa Anda sekali waktu omongan saya tadi itu Anda turuti? Arek yatim kayak gini, sekali waktu buka bersama plus. Tapi nek salat Isya engko mulene ndok kene akeh apa iku, BE tambah malam BE ya. Jadi sebatas salat maghrib buka mari ngono ya. Ojol barangkali ini renungan. Pertanyaan, yes, ayo. Perbedaan sedekah sama amal jariah. Sama amal jariah. Sudah Bu ya? Baik. Sebenarnya iki sak dulur iki. Iya. Sak dulur kabeh. Cuma ana mek titik-titik ngono tok. Oke? Baik. Oke ya, saya hapus ini, saya hapus. Kalau Al-Quran bilang as-sodaqot, as-sodaqoh, pakai A, as-sodaqoh, ya begitu. Kalau Al-Quran pakai as-sodaqoh, pakai A, as-sodaqoh, itu yang dimaksud zakat, karena pakai as, yang dimaksud zakat, begitu. Yang dimaksud zakat, berarti ini wajib, wajib, iya. Begitu. Itu antara lain perbedaan. Atau begini saja, saya tidak pakai bahasa Arab, saya pakai anu saja. Ya, baik. Kalau Al-Quran bilang zakat, maka dibagi dua. Ada namanya wajib, berarti zakat itu sendiri. Ada namanya sunnah. Sunnah. Iya, yes, sunnah. Sunnah itu yang apa, Ibu? Sunnah itu ya masuk yang ini. Ya amal jariah, ya ini yang sunnah, begitu. Jadi amal jariah, sedekah, infak, begitu. Tergantung penyebutannya apa waktu itu. Udah ya, sekarang tak hapus, tak rubah, total tak rubah. Sekali waktu Al-Quran nyebut infak, oke. Infak dibagi dua. Ada infak wajib namanya zakat, ada infak sunnah namanya nah, sama, balik liter mana? Iya. Hanya gitu saja. Jadi ini istilah, tergantung pangkal pokoknya apa. Gitu saja. Oke. Tapi kalau ini jangan coba-coba. Kalau ini wajib 2,5%. 2,5%. Ini berapa? Unlimited. Ini butuh 1 tahun. Ini berapa? Mingguan bisa, harian bisa kalau ini. Jadi ini kurikulumnya bebas. Tapi kalau ini sesuai dengan paket. Kalau yang ini, jelas ya, begitu. Sampai di sini? Ya, maksud saya gini Ustaz, sedekah itu tadi kan ada amal jariah. Amal jariah itu apa sesuatu yang
berwujud yang kelak kemudian hari sampai manusia itu meninggal, artinya amal jariah ini tetap berjalan gitu. Oh gitu, bagus. Yes. Oke, baik. Ibu, orang begitu dinyatakan meninggal itu namanya tutup jurnal. Bukunya tutup. Plus tutup. Kecuali 3. 1 urusan anak, tapi yang berdoa kepada almarhum. 2 ini urusan, mohon maaf ya, karya dia, investasi ketika hidup. 2 punya ilmu bermanfaat, diamalkan ke macam-macam. Yang 3 ya, punya karpet ditaruh di sini, dipakai rukuk sujud ketika taraweh. Bagus. Jadi ada 3. Yang 1 ring 1 berarti anak, bisa anak menantu, bisa anak yatim karena dulu ikut membiayai. Begitu ini, tapi berdoa kepada almarhum almarhumah. Begitu. Lanjut dengan supaya 3 ini digenjot atau urusan ini digenjot. Jangan yang sana, jangan yang sana. Yang sana itu menuju neraka. Anda harus milih yang sini. Harus milih yang sini. Sementara sudah ketemu natnya ya, pembicaraan saya ya, ini untuk menyongsong Ramadan. Menyongsong Ramadan. Bahkan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah. Oke, cukup? Kalau cukup saya memainkan. Saya kesini bawa ini. Oke ya, baik. Tak tutup. Ibu, jenengan kalau sekali waktu ke Polda, ke Wonokromo, itu kalau dari arah selatan dulu, seret, atau syukur arah selatan itu mulai dari Cito, City of Tomorrow. Rumah saya, Cito putar balik, seret, terus belok kiri, seret, 1,5 kilo lah itu rumah saya. Menanggal. Hampir berhadapan dengan SMA Negeri 15. Komplek ruko. Nah tempat saya ruko, saya di tengah, agak pojok sini, yang depan sini tadi itu tahu campur kikil, Lamongan. Oke, baik. Tahu campur kikil, sudah ya, baik. 3 hari yang lalu Pak Menteri Kesehatan andok di tahu campur ini. 3 hari yang lalu. Oke ya, tapi diam-diam, biar nanti tidak ketahuan wartawan. Baik. Sekarang dari Cito Anda lurus ke utara. Baru ke utara, Anda jenengan ketemu namanya Bulog. Bulog ngalor titik, di situ ketemu namanya panti asuhan yang saya bina ini. Begitu, panti asuhan Al-Muttaqin Muhammadiyah. Di situ baik. Jalan Gayungan 2 nomor 14. Baik. Di situ habis Bulog, terus Gayungan 1, Gayungan 2. Di Gayungan ini dengan panti asuhan kami di tengah-tengah itu hampir gandeng satu tembok dengan miliknya Dinkes, Dinas Kesehatan. Dulu direktur utamanya Pak Dr. Kohar. Itu jamaah saya di rumah sakit Dr. Sutomo. Sekarang beliau pindah di direktur utama di Malang, rumah sakit yang terkenal itu, Malang itu apa? Saiful Anwar, ya di sana. Oke ya, baik. Maksud saya bahwa kupon ini jenengan ikut ambil bagian, ojo sampai ketinggalan. Kemarin di keluarganya Prof. Sugeng punya anak 4 Bu. Prof. Sugeng itu punya anak 4, masing-masing anak tak kasih 1. Ini 50 lembar. Per lembarnya 50.000. Berarti kalau ini Anda ngambil 1, 2,5 juta. Terserah kapan. Iya, untuk store-nya terserah. Tapi yang jelas kami punya santri di sini yang anak asuh di pondok pesantren 9. Itu kita biayai full, dari mulai praktikum, dari mulai TTN bengek dan sebagainya. Dan walaupun sekarang daring, kan butuh juga biaya. Itu ya, kita kasih makan full karena di pesantren.
Yang 23 itu di rumah. Karena mereka bapak ibunya cerai, hanya ikut banyak, gak keurus. Seperti itu gambarannya. Tapi karena mereka rumahnya di daerah situ, sehingga tidak ikut ke pesantren. Hanya ikut kajian, ikut apa itu baru ke pesantren. Gitu ya, baik. Ibu ada yang tanya ini, waktu di Prof. Sugeng. Pak Musa, saya ambil 1. Tapi saya tidak perlu gini. Nanti saya bobol aja lewat rekening 2,5 juta. Loh, kamu itu kalau masuk surga jangan diborong ijen, jangan diborong sendiri. Ini tetap kamu ambil, perkara tidak kamu robek, terserah. Dolen nang morotuomu, dolen nang wong liya, jual lagi. Kan berarti Anda multi level marketing, Anda dapat semakin paham ya, ngerti ya? Iya. Termasuk jenengan tak tunjuk koordinator, sopo sing gak melbu gawanono situ. Kapan story? Ayo bareng-bareng nang ngone Ustadz Musa mbek ngaji karo andok tahu campur story. Umpamane ngono. Paham ya? Iya. Oh, Pak Samsul, kita matikan dulu ya. Sampai di sini dulu. Cukup? Matur nuwun sanget, saya harus begitu jenengan ikut menyaksikan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.